Nah, ini yang penting banget di antara semua fitnahan dan bulian si Yoke itu terhadap diri aku dan keluarga aku. Ini yang paling penting. Dia selalu mengatakan bahwa anak-anakku itu bukan anak-anak dari suamiku yang aku nikahi ya. Itu biadab banget ya. Kalian harus tahu ya bahwa anak aku sampai hari ini yang nomor 2 itu masih depresi. Sampai hari ini masih aku harus bawa ke psikolog. Anak aku Naira yang di Kanada juga begitu, sampai harus ke psikolog juga gara-gara bulian Yoke yang disupport oleh buzzer yang didanai oleh juragan buzzer ini. Bayangkan anak sekecil itu, anak remaja yang harus struggle hidupnya di luar negeri, baru mau sekolah, baru adaptasi dengan lingkungannya, harus mendapatkan bulian sekeji itu ya. Mudah-mudahan ya Allah memaafkan loh. Kalian tuh ya harus tahu bahwa kejahatan bullying ini itu bener-bener itu keji banget. Nah, ini aku jawab ya Mbak Olsen. Salam kenal, insya Allah nanti aku ke Bali ketemu kamu ya. Kamu juga sabar. Salam kenal. Ini sering banget pertanyaan dari netizen ditanyakan kepada aku ya. Kenapa setiap musuhnya NF? Masalahnya setiap musuh dia itu kawanku, ya, temanku gitu. Dari dulu banget aku mulai berteman dengan dia. Aku selalu bilang ke teman-temanku, jangan bermasalah sama dia ya, karena kalau dia marah, dia akan onar dan akan berhenti sampai dia puas gitu. Dan itu semua teman-teman aku. Jadi kalian jangan berpikir setiap yang musuhan sama NM aku deketin. Mereka memang kawan-kawan aku yang pernah ngejauhin aku karena aku berkawan dengan dia. Sekarang aku udah terbebas dari dia, ya mereka datang lagi di hidup aku gitu. Tapi aku tidak pernah menyesal bahwa aku pernah berkawan dan pernah berbuat baik sama dia. At least dia sekarang banyak belajar. Orang yang dia hina-hina setelah menolong dia, sekarang siapa yang ada di samping dia, yang diagung-agung. Nah, ini juga nih ya, ini juga selalu perkataan biadabnya si Yoke ya. Makanya kan aku sampai bingung mau ngejelasinnya. Kalau memang ada siapa korban yang pelakor atau orang yang suaminya aku ambil, mana, bawa ke depan aku, orangnya bawa ya. Laki-laki itu banyak banget di dunia ini. Kenapa aku harus jadi pelakor ya? Aku aja pacaran seumur hidup cuma 2 kali 3 kali sama yang aku nikahin sekarang ya. Boro-boro aku mau mikirin percintaan di hidup ini karena aku tuh orangnya senang kerja. Laki-laki itu nomor paling bawah di hidup aku. Makanya aku menikah umur 31 tahun, karena aku tuh gak gila-gila pacaran. Biadab memang si Yoke ini ya, seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Kalau kalian lihat jejak digital itu ada, mana mantan aku aja gak ada di jejak digital selain mantan suami. Nah, ini juga banyak nih pertanyaan ini. Sekalipun aku tidak baik-baik hubungan aku dengan ibu aku, urusan dia apa guys? Ya enggak? Justru keadaan aku dengan ibu kandung aku itu memburuk setelah dia membawa drama ibu aku itu ke dalam keonarannya dia. Ibu aku dipermalukan kemana-mana sama dia ya. Jadi kalau kalian sekarang berpikir, aku nggak baik sama ibu aku karena dia yang biadab gitu, dibantu oleh orang lain ya. Kalau aku mah ikhlas-ikhlas aja lah. Apapun takdir hidup aku, memang aku punya masalah dengan ibu yang melahirkan aku, biar Allah yang maha tahu ya. Tapi bagaimanapun dia adalah ibuku, aku selalu ada buat dia. Doakan saja, entah kapan itu akan membaik. Aku hanya bisa bilang hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan ibuku. Tetapi menjadi buruk hubungan aku itu ya karena Yoke ya. Sampai hari ini pun aku nggak tahu dan nggak paham kenapa dan apa sebabnya. Dia biadab aja gitu, keji ya. Makanya kalian itu harus tahu ya bahwa keonaran, fitnah itu di dunia maya ini itu pasti ada sanksinya ya. Orang itu nggak mungkin selamanya diam, dan nggak mungkin orang itu selamanya bisa hati-hati gitu dalam bersosmed. Kalau terlalu keji pasti satu hari kepleset gitu. Jadi sudahlah ya, menjadi contoh untuk kalian semua, bijaklah dalam bersosmed. Karena apa? Karena mungkin kalian itu bisa mendapatkan maaf dari orang yang kalian bully, tetapi kalian harus pikir bagaimana cara mereka itu menghapus luka batin yang sudah
ditorehkan oleh keonaran dan fitnahan dia itu di dunia maya. Ini pun yang terjadi di hidup aku gitu. Dengan dia di penjara aja nggak cukup gitu loh, menghapus semua. Ya tentu sudahlah ya, saya itu orang yang nggak pernah mau punya musuh, yang nggak. Kalau saya memaafkan si Oke itu untuk mental health saya, untuk let go ya di hidup saya ya. Saya juga selalu menasihati anak-anak saya bahwa sudah dirilis gitu, kita maafin, kita berdamai dengan hidup kita, toh dia sudah mendapatkan balasannya, keadilan sudah ditegakkan. Tapi balik lagi gitu, mungkin kami semua sekeluarga sudah memaafkan, tapi untuk sembuh dari luka batin itu sulit ya, mungkin perlu waktu. Kemarin saya pun selalu ngajak ngobrol Naira, anak saya. Dia masih terluka ya hatinya. Dia selalu bilang pada saat dia masuk ke Kanada tahun lalu, yaitu lagi barbarnya banget Yoke menghina anak saya dengan NM ya, berkolaborasi. Itu anak saya sampai nggak keluar rumah 4 hari. Bayangkan. Nah ini pertanyaan bagus nih, nggak tahu ya. Jujur saya ini sedang mempersiapkan banget mental saya, batin saya untuk face to face sama si Yoke ini. Mungkin nanti akan bertemu di persidangan. Saya pun ingin bertanya apa sih tujuan dia itu menghina saya, membuli saya? Ada masalah apa sebetulnya dengan saya sehingga sekeji itu gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang membiayai beda ya. Mungkin kalau saya hanya berpikir awalnya dia hanya ingin di follow dan dilihat, tapi lately terakhir memang ada yang mendanai. Berapa sih sebetulnya dibayar? Saya pengen tahu. Ya mengerti, kalian juga kesel, teman-teman dekat saya juga kesel, keluarga saya juga kesel. Kenapa saya diam aja dibully bertahun-tahun gitu? Saya hanya berpikir saat itu, kalau misalnya saya tanggapi, saya ladenin, dia nggak akan berhenti. Tetapi dengan saya diam aja, dia tambah gila gitu, seolah-olah apa yang dikeluarkan dari mulut dia itu, kalau saya nonton ya, pantasan kalian itu benci banget sama aku. Karena cara dia ngomong itu seolah-olah tuh bener banget nih, emang lebih dari psikopat kali. Padahal aku kenal enggak, juga tahu juga enggak. Apa yang dia keluarkan dari mulut itu enggak ada yang bener, 0, 0, zong semua. Tapi seolah-olah itu memang bener ya. Ya mohon maaf lah ya, kenapa aku diam selama ini gitu. Ternyata tadinya yang gak percaya jadi percaya, yang sedikit percaya jadi benci sama aku ya. Aku gak tahu harus ngomong apa. Ya terima kasih, banyak juga mungkin saking bualnya dia, saking biadabnya ucapan itu, orang-orang tuh jadi enek ya nontonnya. Semua keributan yang terjadi di Indonesia ini seolah-olah saya lah dalangnya katanya. Sampai apa tuh terakhir yang masalah yang rame-rame gayung leping itu juga saya lah, kan itu kan terlalu bodoh gitu ya. Ya biadab memang dia itu ya. Sudah, terima kasih untuk teman-teman yang lebih memilih untuk menyaring mana berita yang benar, mana yang harus dipercaya, mana yang tidak dalam bersosmed. Nah ini juga yang harus saya klarifikasi ya. Dia itu dengan yakinnya ya, seolah-olah saya MBA gitu. Nauzubillah ya, tidak pernah terjadi di hidup saya. Saya sudah jelaskan, saya ketemu suami saya tahun berapa, menikah tahun berapa, dan merayakan saat saya usia kandungan 4 bulan sekaligus merayakan kehamilan saya ya. Karena buat saya merayakan pernikahan itu nggak penting gitu. Tapi karena ada beberapa teman, ayo sekalian syukuran 4 bulanan, yuk kita rayakan juga pernikahan. Gitu. Nggak ada itu cerita yang Yoke bilang saya menikah karena saya hamil. Biadab dia.